Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu Guru yang sedang memeriksa LKPD. Yuk ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran daring via YouTube. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi alhamdulillah Ananda sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Jadi di pertemuan ke-6 ini yaitu memainkan musik populer secara individu, masih di materi ini ya Anda sekalian, yaitu di bab 11. Jadi silahkan boleh dibuka buku paketnya Anda sekalian. Jadi di materi memainkan musik populer secara individu ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama Anda dapat memahami pengertian dan ciri-ciri musik populer. Yang kedua, Ananda dapat memahami sejarah musik populer di Indonesia. Yang ketiga, Ananda dapat memahami jenis musik populer. Dan yang keempat, Ananda dapat memahami cara bermain musik populer secara individu. Untuk kompetensi dasarnya Ananda, di kompetensi dasar pengetahuan itu ada memahami konsep, bentuk, dan ciri-ciri musik populer. Sedangkan di kompetensi dasar keterampilan yaitu memainkan karya-karya musik populer dengan vokal dan atau alat musik secara individual. Jadi di pekan lalu itu Ananda sekalian ya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri musik populer. Setelah itu sejarah musik populer di Indonesia. Jadi untuk hari ini Ananda sekalian di pertemuan kita yang ke-6 yaitu di bagian C adalah jenis musik populer. Jadi yang pertama musik populer standar. Ya, jadi ciri-ciri musik pop standar yang paling mudah dikenali adalah memiliki melodi yang sederhana. Selain melodi yang sederhana, liriknya pun juga sederhana dan mudah diingat. Jadi dia liriknya maksudnya tidak terlalu menggunakan kalimat-kalimat yang susah, tetapi dia cukup sederhana dan gampang untuk diingat, gampang untuk dihafal. Liriknya pun juga sederhana, mudah diingat oleh pendengar. Jadi biasanya memang musik populer standar ini cukup satu kali kita mendengar ya sudah bisa dinyanyikan misalnya seperti itu ya. Jadi dia tidak terlalu menggunakan bahasa yang susah untuk syairnya ya, untuk syairnya itu sendiri. Kemudian jenis musik ini itu juga sangat fleksibel dan mudah dikombinasikan dengan genre lain. Jadi dia mudah untuk dikombinasikan, misalnya dia diimprovisasi dengan genre lain. Jadi Indonesia sendiri itu ada banyak jenis musik pop standar dengan ciri-ciri seperti tadi,
salah satu musisi yang selalu menghasilkan musik pop yang mudah diingat masyarakat adalah Maya Estianty. Jadi Ananda sekalian pasti tahu ya, musisi Maya Estianty. Jadi selain dia pencipta lagu, dia juga seorang penyanyi ya. Dia pencipta lagu dan seorang penyanyi juga. Kemudian berikutnya Anda sekalian, setelah musik populer standar, ini tadi standar, seperti kita ketahui standar itu adalah ciri khasnya itu mudah diingat oleh pendengar. Dan contohnya itu adalah karya Maya Estianty. Kemudian di bagian 2 adalah musik populer kreatif. Nah, kalau tadi standar, sekarang kita kreatif. Jadi ciri-ciri musik pop kreatif itu adalah memiliki ritme, harmoni, melodi, dan instrumen yang terdengar unik. Jadi dia memang punya ciri khas tersendiri, berbeda dengan musik standar yang mungkin ya biasa saja dan pendengar juga gampang mengingatnya. Kalau di musik populer kreatif itu sendiri, gaya musik pop kreatif itu terdengar berbeda dengan musik pop standar atau musik pop kebanyakan. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar ini ada Lisa Sabian ya. Jadi mungkin Ananda sekalian sudah tahu ya lagu-lagunya Lisa Sabian itu seperti apa. Jadi dia memang memiliki khas tersendiri, berbeda dengan penyanyi lain. Jadi mungkin dia khasnya di cengkok misalnya, atau di jenis musik yang lain daripada yang lain. Jadi musik pop kreatif itu dihasilkan dari perpaduan antara musik pop dengan genre lain seperti jazz, rock, dangdut, klasik dan lain-lain. Jadi ini bisa dipadukan, misalnya dia dangdut berpadu dengan pop, atau jazz dengan rock, atau jazz dengan klasik, ya jadi seperti itu. Jadi ini adalah perpaduan antara musik yang satu dengan musik yang lainnya. Jadi kamu bisa mendengarkan musik pop kreatif dari beberapa penyanyi seperti Andin. Nah, ini Andin pasti sudah kenal semua ya Anda sekalian, lagu-lagunya itu cukup cukup unik ya, karena dia biasanya menggunakan musik jazz atau musik klasik. Lagu-lagunya itu perpaduan antara jazz dengan klasik. Jadi ini merupakan pop dengan jazz. Kemudian Isyana Saraswati yang memberi sentuhan klasik pada musiknya. Jadi untuk Isyana Saraswati itu juga cukup unik ya, musik-musik yang biasanya mengiringi lagu-lagunya itu biasanya dia menggunakan musik klasik. Jadi walaupun dipadukan dengan genre lain, musik pop kreatif itu tetap mudah dicerna dan dapat dinikmati dengan santai. Jadi mungkin musik populer kreatif itu dengan musik populer standar itu sama-sama mudah dipahami, mudah dimengerti oleh pendengarnya, dan gampang juga untuk diingat. Tetapi dia memiliki musik yang khas yang tidak terdengar biasa-biasa saja. Jadi salah satu contohnya adalah lagu pop dangdut yang dinyanyikan oleh Via Valen berjudul Meraih Bintang yang menjadi theme song Asian Games 2018 lalu. Jadi Asian Games, soundtracknya Asian Games tentu ingat ya Anda sekalian, yang judulnya Meraih Bintang. Ya. Kemudian musik populer balada. Ciri-ciri musik pop balada adalah memiliki tempo yang bervariasi. Jadi temponya tidak hanya itu, jadi dia bervariasi, tidak seperti musik populer kreatif dan tidak seperti musik populer standar. Umumnya musik pop balada ini memiliki lirik yang lebih dalam ekspresif, dia bisa sedih, keras atau jenaka. Kemudian melodinya sendiri dibuat berdasarkan lirik lagu. Jadi musik pop balada itu merupakan salah satu jenis musik yang sering menemani di saat galau, dan tidak sedikit lagu pop balada itu diciptakan berdasarkan keresahan dan isu sosial yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau misalnya melodinya kemudian melodi dibuat sendiri berdasarkan lirik lagu, pop balada itu merupakan salah satu jenis musik yang sering menemani di saat galau. Tidak sedikit
pop balada diciptakan berdasarkan keresahan dan kesosial yang berkembang di masyarakat. Jadi memang dia mungkin lebih cenderung mengarah ke lagu-lagu sedih ya, lagu-lagu seperti di sini yang kalian lihat di situ gambarnya Iwan Fals ya. Jadi dia memang sering menyanyikan lagu sesuai dengan isu yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya kasus-kasus seperti korupsi bisa dijadikan judul lagu dan syair lagu dalam musik tersebut. Jadi untuk penyanyi luar negeri, Adele adalah jagonya musik pop balada. Adele itu seperti Hello Someone Like You, Someone Like You dan All I Ask memiliki lirik yang dalam dan ekspresif. Selanjutnya, Ananda sekalian, tadi Ibu sudah jelaskan ketiga jenis musik, yaitu musik populer standar, kemudian musik populer kreatif, dan selanjutnya adalah musik populer balada. Nah, kita lanjut di bagian D, yaitu memainkan musik populer secara individu. Jadi tadi adalah jenis musiknya dan penyanyinya, serta ciri khas dari jenis musik tersebut. Jadi yang pertama di bagian A adalah jenis alat musik populer menurut teknik memainkannya. Jadi yang pertama di sini adalah jenis alat musik tiup. Coba diperhatikan Anda sekalian, di sini ada 6 macam jenis alat musik tiup. Tapi alat musik tiup itu banyak ya Anda sekalian. Cuma yang dicantumkan di sini hanya ada beberapa saja. Yang pertama adalah saksofon. Jadi sering melihat ya. Saksofon ini biasanya digunakan untuk mengiringi lagu jazz. Ya. Seperti yang Anda ketahui, penyanyi jazz itu seperti Tanto Yahya, termasuk Andin ya. Nah, jadi alat musiknya itu sering menggunakan saksofon dan memang mengiringi lagu jazz itu biasanya dengan saksofon. Kemudian harmonika. Harmonika alat musik tiup juga ya. Dan ini banyak yang menggunakannya juga di musik jazz. Kemudian tuba. Nah, ini tuba modelnya mirip dengan saksofon, cuma dia ditiupnya menghadap tidak seperti saksofon, dia menghadap ke atas ya. Kemudian ini menghadap ke depan kalau tuba. Menghadap ke depan trompetnya. Kemudian yang keempat adalah seruling. Nah, seruling tentu yang kita kenal itu adalah alat musik tradisional ya. Jadi ini kalau tadi saksofon, harmonika, dan tuba itu alat musik modern. Seruling itu merupakan alat musik tradisional. Kemudian klarinet dan rute juga merupakan alat musik tradisional. Selanjutnya setelah jenis alat musik tiup itu kita pindah ke jenis alat musik gesek. Tadi dengan cara memainkannya dengan ditiup, sekarang adalah cara memainkannya dengan digesek. Yang pertama adalah selo. Jadi modelnya ini semua mirip-mirip ya. Cello mirip dengan viola mirip dengan rebab, kontrabas, dan gauhu. Jadi cello, viola, rebab, kontrabas, dan gauhu ini cara memainkannya sama-sama digesek ya anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya adalah jenis alat musik petik. Nah, tentu saja ini sudah tidak asing lagi, Anda sekalian, untuk gitar klasik ya. Jadi ini yang pertama adalah gitar klasik, kemudian adalah sitar, yang kedua. Jadi dia memang sama-sama dipetik dan sama-sama juga memiliki akord. Kemudian ada banjo dan ada harpa. Selanjutnya alat musik pukul. Jadi ada bilira, ada xilofon, ada calung dan timpani. Kemudian alat musik tekan di sini adalah upright piano, digital piano, pianika dan akordeon. Jadi ini pianika ya yang sering kita praktekkan di dalam kelas. Jadi ini adalah jenis-jenis alat musik petik. Ini contohnya ya Anda sekalian, contohnya tapi tidak semua ada di sini.
Kemudian alat musik pukul dan alat musik yang ditekan. Dengan cara memainkannya ada dipetik, kemudian alat musik pukul ada dengan cara dipukul, dan alat musik tekan dengan cara ditekan. Kemudian kita lanjut di bagian B, yaitu jenis alat musik menurut sumber bunyinya. Jadi yang pertama adalah aerofon. Aerofon itu bunyinya berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa. Contohnya fluid, seruling, recorder, tuba, melodeon, klarinet, saksofon, dan horn. Yang dimainkan dengan cara ditiup, akordeon dengan cara dipompa. Coba diperhatikan Anda sekalian, jadi ada yang ditiup sambil dipompa, ada juga yang hanya ditiup saja tetapi menggunakan jari-jari untuk menutup lubang yang satu dengan lubang yang lain. Ada juga yang seperti pianika ya, jadi dia ditiup sambil ditekan, ditiup dan ditekan. Selanjutnya Anda sekalian, alat musik jenis kardofon. Alat musik yang termasuk golongan kardofon ini memiliki sumber bunyi berupa dawai. Jadi alat musik jenis ini menggunakan dawai yang dibentangkan secara kuat antara dua titik tertentu. Dawai tersebut kemudian digetarkan untuk menghasilkan suara. Jadi umumnya alat musik jenis ini memiliki rongga resonansi di bawah dawai. Di bawah dawai-dawainya. Jadi rongga ini berguna untuk memperkuat bunyi. Jadi kenapa alat musik petik ini memiliki rongga? Karena itu akan memperkuat bunyinya. Jadi kalau misalnya mungkin dia tidak memiliki rongga, tetap bunyi tetapi hasilnya tidak maksimal dan tidak terlalu nyaring bunyinya. Jadi yang dihasilkannya, contoh alat musik jenis ini adalah gitar, biola, dan harpa. Jadi coba diperhatikan Anda sekalian, jadi gambar yang ada di slide ini ada jenis alat musik kordofon. Kemudian setelah kordofon ada membranofon. Ya, jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah aerofon, alat musik tiup yang bunyinya itu dengan cara ditiup. Kemudian kordofon dengan cara dipetik. Dan yang ketiga adalah membranofon. Jadi alat musik yang termasuk golongan membranofon ini adalah sumber bunyinya berupa membran. Jadi coba diperhatikan Anda sekalian, ini ada bermacam-macam di sini ya, ada jimbe, ada gendang, ada gong, bukan gong ya. Jadi adalah kumpulan alat musik pukul atau dia termasuk dalam alat musik perkusi ya, bisa dimainkan secara bersama-sama. Jadi alat musik jenis ini menggunakan lapisan tipis yang dibentangkan secara kuat dan kuat di salah satu sisinya. Membran ini kemudian digetarkan untuk menghasilkan bunyi, umumnya dengan cara dipukul. Jadi contoh alat musik jenis ini adalah drum, kendang, dan rebana. Jadi ini semua contoh-contoh alat musik yang dihasil bunyinya dengan cara dipukul atau perkusi ya. Untuk alat musik perkusi, membranofon. Jadi dia bahannya itu, bahan untuk alat pukulnya sendiri itu adalah terbuat dari kulit hewan. Jadi boleh dari kulit sapi atau kulit kerbau. Kemudian Anda sekalian yang keempat adalah idiofon. Alat musik yang termasuk golongan idiofon itu menggunakan getaran pada badan alat musik itu sendiri sebagai sumber bunyi. Cara memainkannya pun bermacam-macam. Ada yang digoyang-goyangkan, dipukul, ditepukkan, dan sebagainya. Bunyi yang ditimbulkan juga sangat bervariasi. Jadi tergantung dari jenis bahannya. Contohnya alat musik idiofon adalah bel, kulintang, simbal, marakas, dan gong. Jadi alat musik idiofon itu adalah alat musik
yang getarannya atau bunyinya pada alat musik itu sendiri. Jadi coba diperhatikan contoh-contohnya seperti di atas ya, Ananda sekalian. Jadi menghasilkan sumber bunyi dari alat musiknya sendiri. Kemudian yang kelima adalah elektrofon. Jadi alat musik elektrofon itu alat musik yang termasuk golongan elektrofon sesuai dengan namanya. Alat musik ini menggunakan komponen elektrik. Jadi seperti namanya elektrofon, tentu saja dia menggunakan komponen elektrik sebagai sumber bunyinya. Baik itu sebagai pengendali getaran dan bunyi yang dihasilkan secara keseluruhan, maupun hanya sebagai penguat bunyinya saja. Contoh alat musik elektrofon ini adalah keyboard dan gitar elektrik. Ya, jadi ini salah satu contohnya ya, keyboard elektrik, keyboard dan gitar elektrik. Jadi sama-sama menggunakan aliran listrik. Elektrofon ya ini. Kemudian di bagian 2 adalah menyanyikan lagu populer. Berikut ini ada beberapa unsur teknik vokal dalam bernyanyi. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Sedangkan teknik intonasi merupakan ketepatan tinggi rendahnya bunyi pada setiap nada, yang dalam setiap jumlah suku kata memiliki penekanan yang berbeda pula. Jika seseorang yang mengelola intonasi dengan baik, biasanya akan menghasilkan suara yang nyaring. Jadi intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-katanya. Jadi perlu Anda ketahui apa itu intonasi. Ya, intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Kemudian jika seseorang yang jernih dan nyaman didengar pula, ada beberapa cara untuk melatih intonasi dengan baik, yaitu yang pertama bernyanyi dengan dengan tempo yang lambat kemudian lebih cepat. Jadi awalnya kita bernyanyi dengan tempo lambat dulu, dan lagu tempo lambat itu biasanya adalah lebih dominan ke lagu yang sifatnya sedih ya, kemudian lebih cepat. Selanjutnya menyanyi dengan tempo yang bervariasi. Jadi itu yang bervariasi, kadang cepat, kadang lambat temponya. Kemudian yang ketiga adalah bernyanyi dengan nada bervariasi yang dimulai dari nada bawah ke nada yang lebih tinggi dengan artikulasi na, ka, la, serta ra. Ya, jadi perlu kalian ketahui juga Anda sekalian adalah bernyanyi dengan nada bervariasi itu harus juga jelas artikulasinya. Jadi artikulasi sendiri itu adalah penyebutan, ini ada ya. Jadi di bagian B, teknik artikulasi ini adalah, Ibu jelaskan lagi ya, bahwa teknik artikulasi ini adalah cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi. Jadi ketika kita bernyanyi, menyebutkan kata itu tidak samar-samar didengar oleh penonton. Misalnya ya, kalau orang menyanyi dalam pertunjukan musik, jadi harus jelas pengucapan syairnya, itu yang dimaksud dengan artikulasi. Jadi teknik artikulasi itu adalah cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan yang terdapat di dalam lagu itu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Nah, kalau misalnya kita bernyanyi sedangkan syair lagunya itu orang tidak tahu apa sih kata-kata dalam lagu itu? Nah, tentu saja orang tidak tahu maksud lagu itu apa sih, karena artikulasinya tidak jelas. Maka dari itu, salah satu hal yang perlu kita ketahui selain intonasi, ketika bernyanyi yang paling penting kita ketahui adalah artikulasi juga ya. Jadi berikut diantaranya faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik serta benar. Yang pertama adalah sikap badan. Dengan sikap badan yang benar akan membantu kamu memperlancar sirkulasi udara sebagai energi utama mendorong produksi suara. Lalu, posisikan badan yang baik dan benar dalam menyanyi. Untuk posisinya seperti berikut. Yang pertama, ya, jadi posisi bernyanyi harus Anda ketahui. Pastikan kepala harus tegak dan pandangan lurus ke depan.
Ya, jadi ketika bernyanyi itu posisi kepala harus tegak, tidak boleh menunduk dan tidak boleh menghadap ke atas. Jadi harus tegak dan pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, tulang punggung harus lurus. Yang ketiga, dada juga sedikit membusung. Keempat, kedua kakimu terpancang kukuh di lantai dan buat sedikit renggang. Jadi tidak rapat ya, kaki kiri dengan kaki kanan. Jadi itu posisi dalam bernyanyi sehingga bisa menghasilkan artikulasi yang tepat. Selanjutnya posisi mulut. Ya, jadi yang penting juga diketahui adalah posisi mulut ketika bernyanyi. Dan ternyata posisi mulut ini berpengaruh juga pada proses pembentukan suara. Jadi jika pada bentuk dan posisi mulut tidak sesuai, maka itu akan berpengaruh pada suara yang dihasilkan, yang menyebabkan suara tidak nyaring. Nah, bentuk dan posisi pada mulut yang benar saat mengeluarkan suara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, buka mulut kamu selebar 3 jari vertikal. Jadi seperti ini contohnya anak sekalian. Kita ukur mulut dengan 3 jari. Sehingga suara yang kamu buat tidak keluarnya lemah dan bulat. Jadi kedengaran, sangat kedengaran baik itu artikulasinya maupun nadanya. Yang kedua, bentuk gigi seri kamu itu yang di sebelah atas tertutup setengah bagian. Ya, gigi serinya itu tertutup setengah bagian. Kemudian yang ketiga, posisi pada bibir bawah kamu ditekan pada gigi seri sebelah bawah supaya kekuatan suara kamu itu tidak berkurang. Dan yang keempat, aliran udara juga diarahkan ke langit-langit supaya agar suara yang keluar akan menjadi jelas dan lantang. Ya, jadi posisi itu harus diperhatikan ya. Posisi mulut, posisi badan harus diperhatikan ketika kita akan bernyanyi. Selanjutnya, latihan vokalisis. Jadi untuk latihan vokal ya. Tujuan utama latihan ini adalah untuk memelihara dan menyempurnakan huruf vokal ataupun huruf konsonan. Huruf vokal itu yang mana anak sekalian? Pasti tahu ya. Jadi A, I, U, E, O, yaitu huruf vokal. Suara yang kamu hasilkan akan menjadi merdu dan indah. Jadi coba Anda perhatikan gambar bentuk mulut huruf vokal ya. Nah, di sini ada A, I, U, E, O. Jadi semua bentuk mulutnya seperti itu anak-anak sekalian. Ya, jadi coba diperhatikan gambarnya. Jadi berbeda ya ketika berbeda posisi mulut ketika menyebutkan huruf A, I, U, atau E, O. Ya, selanjutnya C. Di bagian C adalah resonansi. Resonansi pada saat bernyanyi adalah suatu gejala di mana bunyi akan dikembalikan dari suatu ruangan. Jadi mirip seperti gema yang ditimbulkan karena pantulan suara yang berasal dari ruangan yang berdinding keras. Jika kamu sedang belajar teknik vokal yang baik, resonansi ini sangat berperan penting dalam membuat pita suara agar lebih nyaring dan indah. Alasannya adalah karena suara yang dihasilkan oleh pita suara hanya seukuran 1,5 sampai 2 cm saja, sehingga memang sangat lemah. Oleh karenanya sangat diperlukan latihan untuk membentuk resonansi secara alami. Kemudian yang di bagian D yaitu pernapasan. Seorang penyanyi pasti akan membutuhkan udara yang keluar masuk dalam paru-paru. Jika tidak sering melatih teknik pernapasan, maka lagu yang akan dibawakan nanti hasilnya akan cenderung putus-putus, tidak sampai, dan terdengar memaksa seperti orang ngos-ngosan. Untuk teknik pernapasan dalam bernyanyi berbagi 3 macam ya. Yang pertama adalah pernapasan dada, kedua pernapasan perut, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Jadi ketika hendak bernyanyi tentu saja kita melakukan dulu olah vokal. Yang biasanya itu sebelumnya juga kita pastikan mengatur nafas dulu. Jangan sampai ketika kita sedang bernyanyi, kita seperti orang yang ngos-ngosan. Jadi syair lagu yang sebelumnya itu tidak bersambung dengan syair lagu selanjutnya. Ya seperti itu ya anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa sebelum bernyanyi harus ada mengatur pernapasan dulu. Jadi ada 3 macam pernapasan dalam bernyanyi yang biasanya digunakan adalah
Yang pertama adalah pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Jadi petunjuk teknik pernapasan itu adalah hirup udara, kemudian tahan dan keluarkan. Jadi seperti itu cara mengatur nafas. Hirup udara, kemudian tahan, keluarkan. Selanjutnya pembawaan dalam bernyanyi. Untuk teknik yang terakhir ini adalah salah satu teknik yang wajib dimiliki oleh penyanyi apalagi saat melakukan pertunjukan musik. Seorang yang bahkan sudah ahli dalam bernyanyi pun namun tidak bisa membawakan lagu dengan baik, pasti hasilnya tidak maksimal dan kurang menarik untuk diminati. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembawaan lagu yang pertama yaitu, jadi sebelumnya Ananda sekalian, ketika bernyanyi itu pembawaan juga harus penting ya, karena ini adalah finishing. Setelah tadi kita mengatur teknik bernapas, artikulasi, dan lain sebagainya, ini pembawaan juga penting karena ini yang akan ditampilkan kepada penonton. Yang perlu kalian ketahui dalam pembawaan lagu yaitu tempo. Tempo tadi tinggi rendahnya nada ya. Kemudian tema, dinamik, irama, ekspresi, pesan, dan gaya bernyanyi. Ya, jadi gaya bernyanyinya jangan sampai lagunya sedih tetapi mukanya itu kelihatan gembira. Jadi harus disesuaikan ya ketika kita membawakan lagu sedih, pembawaannya juga harus seperti itu ya. Jadi mukanya juga harus kelihatan sedih. Kalau perlu harus kalau misalnya harus menangis ya tidak apa-apa. Karena memang harus mengikuti penjiwaan ya, seperti itu harus mengikuti dari lagu apa yang dibawakan. Selanjutnya Ananda sekalian, kita beralih ke lembar kerja peserta didik untuk pertemuan ke-6 ini. Jadi langkah-langkah kegiatan itu yang pertama adalah di sini ada tabel, ada nomor, nama alat musik, jenis alat musik, dan cara memainkan. Jadi cukup gampang ya Anda sekalian. Di sini minimal 5 yang harus kalian cari, minimal 5 ya, jadi tidak boleh kurang dari 5, boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi contohnya seperti ini Anda sekalian, misalnya harmonika. Jenis alat musik itu aerofon, cara memainkannya adalah ditiup. Jadi cukup banyak ya, 100 pun bisa kalian masukkan di sini. Jadi minimal 5, nama alat musik, jenis alat musik, dan cara memainkannya. Jadi cukup gampang, cukup mudah untuk dikerjakan. Jadi misalnya tabel yang sudah disiapkan di LKPD itu tidak muat, kalian bisa membuat tabel sendiri di kertas HPS lainnya. Jadi dikumpul nanti bersamaan dengan LKPD mapel lain. Jadi contohnya seperti ini ya, tabelnya. Ya, dan perlu Anda ketahui, Ibu ingatkan, banyak LKPD yang terkumpul tetapi tidak dikerjakan tugasnya di situ ya. Jadi dia hanya menulis nama, NIS, kelas, sedangkan tidak ada tugasnya. Mohon maaf tidak bisa memberikan nilai. Sama juga dengan ada tugas tetapi tidak ada identitas, tidak bisa juga, Ibu mohon maaf juga tidak bisa Ibu berikan nilai pada LKPD yang tidak diketahui identitasnya. Jadi Ananda sekalian, di lembar kerja peserta didik sebelumnya itu adalah kalian membuat laporan ya atau makalah tentang artikel tentang sejarah perkembangan musik populer di Indonesia. Jadi itu tidak perlu panjang kali lebar, cukup singkat, padat, dan jelas ya makalahnya, dan tidak Ibu juga tidak anjurkan untuk kalian menjilid. Jadi hanya perlu kertas HPS satu lembar saja cukup seperti itu ya Anda sekalian. Tapi kalau ada yang kumpul rapi dengan cara dijilid, ya alhamdulillah ya, itu lebih bagus lagi. Jadi Anda sekalian, setelah Ibu menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik di pertemuan yang ke-6 ini, Ibu mohon undur diri dari hadapan kalian. Dan ucapan, kalian minum turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.